Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahran karima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini tentunya pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita iman di dada, Islam yang selalu kita laksanakan dengan segala rukunnya, dan juga kesehatan itu yang terpenting, karena pada 1 bulan ke depan kita akan berpuasa yang tentunya berbeda dengan 11 bulan yang telah kita lalui. Makan yang tadinya diharamkan, yang tadinya dihalalkan, menjadi diharamkan pada siang hari. Juga amalan-amalan yang tadinya mungkin hal-hal yang tidak terfikirkan oleh kita pada Ramadan lebih mendominasi pikiran kita. Ada tadarrus Al-Quran, kemudian juga sholat tarawih, juga sholat witir, juga amal-amal yang lain. Yang paling utama adalah saum tentunya, yaitu imsakun anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu menahan diri dari makan, minum, jima dari awal terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa tidak boleh mengurangi amal-amal baik yang selama ini dijalankan oleh kita. Pekerjaan yang selama ini ditekuni di luar Ramadan maka tetap dilanjutkan pada Ramadan. Tidak diperbolehkan datangnya Ramadan hanya diisi dengan tidur, hanya diisi dengan leha-leha, hanya diisi dengan istirahat, hanya menunggu waktu-waktu berbuka. Kita harus tetap berusaha untuk bisa bekerja, sebab justru pada bulan inilah manusia diberi kesempatan untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pembebasan dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat ini membackup betapa Ramadan inilah kesempatan yang baik untuk mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan bagi mereka yang Allah rahmati, bagi mereka yang Allah ampuni dosanya, yaitu surga yang bentangan luasnya seluas bumi dan langit 7. Artinya tidak bisa diukur dengan alat ukur yang ada di dunia ini, dan ini adalah diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Bukankah kita tahu tujuan daripada berpuasa dari ayat yang sangat terkenal, di mana kewajiban berpuasa ini yaitu tujuannya agar manusia bertakwa. Dan takwa dalam surat Ali Imran ayat 132 ini dimaknai adalah mereka yang berinfak dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahagia, tetap berinfak. Ini menunjukkan bahwa orang yang berinfak adalah orang yang mau, bukan orang yang punya.
Orang yang berinfak adalah orang yang memiliki keinginan, kesadaran untuk berbagi dengan orang lain. Bukan orang yang kaya. Tidak sedikit orang yang kaya, tetapi pelit, tidak mengeluarkan harta bendanya, selalu mengumpulkannya, terus merasa berkurang. Padahal kalau kita lihat panggilan dari ayat ini adalah orang-orang yang takwa adalah mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahagia. Tentunya ukurannya adalah ukuran keikhlasan. Untuk itu panggilan dari infak adalah panggilan bagi mereka yang mau, yang berkehendak, yang memiliki hobi untuk berbagi dengan orang lain. Bagaimana kita bisa berinfak kalau kemudian kita bermalas-malasan? Tentunya dengan usaha kita, dengan amal kita, kita akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rizki itu kita bagi kepada yang lain. Di saat inilah Ramadan, amal yang utama selain ada tadarrus Al-Quran, juga ada tarawih. Yang tidak ketinggalan adalah sahur di waktu akhir dan buka dengan mensegerakannya. Maka amal-amal yang utama yang kita laksanakan di luar Ramadan 11 bulan dan itu akan mendatangkan rezeki, maka tentunya dilanjutkan. Mengapa? Karena tadi jaminannya Allah akan memberikan surga yang begitu luar biasa. Surga dimaknai kebahagiaan. Tentunya bukan hanya di akhirat nanti, tetapi dari kehidupan kita sekarang di dunia. Kita betapa merasa nikmat kalau bisa memberikan atau membantu orang lain. Kita merasa bahagia ketika kemudian orang lain bisa kita bahagiakan. Oleh karena itu dalam kitab Dzurratun Nasihin, ketika ditanya ayul a'mal afdal, ya, apa amal yang paling utama, yaitu idkhalus surur ilan nas, memberikan rasa bahagia kepada manusia yang lain. Dan pada Ramadan ini itu tentunya sangat luar biasa pahalanya. Yang lain selain daripada kita berinfak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahagia, juga wal kadzibinal ghaidz, yaitu menahan amarah, menahan hawa nafsu. Bulan puasa bukan hanya sekedar kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh muasyarah dengan pasangan kita, tetapi lebih dari itu, ketika ingin pahala Ramadan itu terjaga, maka kita harus sekuat mungkin menahan emosi, menahan hawa nafsu, tidak mudah marah. Apalagi di saat sekarang dipertontonkan betapa sering dalam media sosial, medsos atau di TikTok, banyak orang yang marah-marah, ya, bilang biadab, bilang kurang ajar, bilang kurang berpendidikan, bilang apapun yang sifatnya amarah. Maka tentunya dalam Al-Quran itu dilarang. Kalau kita ingin meningkat menjadi orang yang bertakwa, jagalah marah, karena marah ini hanya diperbolehkan karena Allah. Tetapi kalau kemudian marah karena hawa nafsu, karena dendam pada orang lain, sehingga kita luapkan, ini sangat tidak dibenarkan. Rasul tidak pernah marah. Rasul kalau kemudian melihat apa yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kemudian hanya dipertunjukkan dengan wajah yang merah. Itu sudah diketahui oleh para sahabat, berarti Nabi sedang marah. Tapi marah Nabi ini adalah marah karena Allah. Cinta Nabi, cinta karena Allah. Dan yang penting juga di Ramadan ini adalah wal afina 'anin nas, memaafkan semua manusia yang telah berbuat
kurang ajar terhadap kita, kurang sesuai dengan apa yang ada di kita, maka kita harus memaafkan. Dan maaf ini tidak ada batasnya. Memaafkan tidak ada kemudian karena ini adalah kesalahan besar sehingga kita tidak mau memaafkan, tidak. Memaafkan tidak dibatasi dengan tingkat kesalahan. Dan tentunya dari apa yang tadi disebutkan, baik infak maupun kadzibin al-ghaiz atau kemudian afin, memaafkan manusia, itu adalah tanda dan ciri bagi mereka orang-orang yang baik, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang baik. Di akhir ayat yang tadi pada surat Ali Imran ayat 134 diakhiri dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Hasan adalah orang yang baik, baik untuk dirinya sendiri, tetapi muhsin itu tingkatan lebih atas dari Hasan. Dia baik untuk dirinya, tetapi juga dia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam materi yang singkat ini, kami ingin mencoba untuk menyimpulkan dari apa yang disampaikan. Pertama, bulan Ramadan ini mari kita lakukan, bersegera untuk menggapai rahmat dan kasih sayang Allah, karena disitulah kita akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Dan juga hendaknya kita mempertinggi kerja kita. Betul, badan kita lemas karena memang asupan makanan berkurang, tetapi dengan keimanan yang tinggi, maka tidak menjadi alasan bahwa dengan badan yang lebih lemah kemudian kita bermalas-malasan. Jangan kemudian jargon yang biasa digunakan, yaitu kalimat naumus shaim ibadah, yaitu tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Itu saking mulianya bulan Ramadan. Artinya apa? Tidurnya saja bisa jadi ibadah, apalagi kemudian bekerja untuk orang lain, apalagi kemudian bekerja mencari ma'isyah untuk diri, untuk keluarga, itu tentunya lebih diutamakan. Dan juga selain kita berinfak, maka kemudian kita harus menahan emosi. Dan yang berikutnya, kita juga harus memaafkan atas kesalahan orang lain yang ada yang terhadap diri kita. Dan Allah saja pemaaf, dan Allah selalu memaafkan. Tidak ada dosa yang tidak Allah maafkan, asal kita betul-betul minta maaf dan betul-betul istighfar. Dan akhirnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.